Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baik, alhamdulillah asatidz semua yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita bisa memulai kembali bahasan ilmu tasrif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk al-fi'lul madhi ats-tsulats. Kata kerja al-madhi yang lampau, ats-tsulats yang terdiri dari 3 huruf. Dan kemarin kita sudah mengenal dalam setiap bentuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama disebut dengan fa fi'il, fa'ul fi'li. Huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il, ainul fi'li. Dan kata huruf yang ketiga disebut dengan lamul fi'li. Istilah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini penting untuk menimbang ke depan bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Karena kan kata kerja atau fi'il di dalam bahasa Arab itu tidak hanya yang terdiri dari 3 huruf, tapi kemungkinan nanti ada yang 4, ada yang 5. Nah, dari 4, 5, atau bahkan 7 itu kita harus bisa menebak mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya dari 7 huruf yang ada dalam satu kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, begitu ya, ini pentingnya kenapa mempelajari dasar fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kemudian asatidz semua sudah saya tugaskan untuk menghafal ini ya. Pertama, menghafal dhamir beserta artinya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini sudah ditugaskan kemarin beserta artinya. Ya. Kotak-kotak di pinggir ini saya kemarin sudah menjelaskan ya, ini cara penerjemahannya. Huwa, dia satu laki-laki. Huma, mereka 2 laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki, dan seterusnya. Contoh antunna, di sini ada kalian. Jangan kamu kan hanya untuk anti saja. Antunna, kalian banyak perempuan. Begitu. Nah, ini dan domir ini pun sangat penting karena berbagai bentuk nanti ke depan itu akan berkaitan dengan domir pasti. Kemudian dalam teks itu diantara hal yang pelik ya dan harus hati-hati dalam membaca kitab itu adalah ketika memahami domir itu harus hati-hati. Begitu. Baik. Saya ingin coba dulu. Siapa yang mau dites domir dan fi'il madhi 2 yang sudah menghafal? Ana boleh, Ustaz. Nah, Ustaz Darwin, silakan Ustaz Darwin. Tafadhol antum awalan. Saya keluarin dulu. Domirnya dulu, Ustaz ya. Ya, nah Ustaz. Fi'il madinya sembarang, Ustaz, atau fa'ala aja? Fa'ala aja. Nanti saya contohkan. Polanya aja dulu. Huwa, huma, hum,
hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nah. Apa artinya hunna? Mereka perempuan 3 atau lebih. Mereka 3 orang perempuan atau lebih. Mereka banyak perempuan. Ya, cukup Zat. Ya, jadi karena hunna itu 2 juga boleh Zat sebenarnya. Baik, Ustaz. Ya, jadi nanti itu jamak tuh kalau dalam bahasa Arab tuh 2 ke atas tuh termasuk loh. Itu bisa. Jadi mereka banyak perempuan. Nah, begitu ya. Kemudian huma, Mereka berdua laki-laki atau perempuan. ya. Antuma, Kalian bertiga laki-laki. Kalian berdua laki-laki atau perempuan. masa. Ya, betul. Hum, Mereka laki-laki banyak. Mereka banyak laki-laki. ya. Dia seorang perempuan. Ya, Kamu seorang laki-laki. anta, Kalian banyak perempuan. antunna, Iya, nah. Fi'il madhi sekarang Ustaz. Silakan tafadhol. fa'ala, fa'ala, fa'alat, Baik, fa'alu dulu. fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altu, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, cara menerjemahkan fi'il madhi kan kemarin sudah dijelaskan. Yes, Ustaz. Apa artinya fa'alna? Mereka banyak perempuan. Apa? Belum beres. Karena fi'il madhi kan. Oh ya, mereka banyak perempuan telah melakukan. Fa'alata. Mereka dua laki-laki atau perempuan telah melakukan. Bukan. Enggak. Keliru. Mereka apa? Fa'alata. Mereka Mereka dua dua orang perempuan. telah melakukan. Ya, betul. Perempuan ya fa'alata itu enggak laki-laki. Kemudian fa'altunna. Kalian banyak perempuan telah melakukan. Baik, mereka 2 orang laki-laki telah melakukan. Fa'ala. Iya, nah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Nah, yang lain siapa silakan. Nah, udah bagus Ustaz Darwin. Alhamdulillah. Coba saya Ustaz. Tafadhol Ustaz Sajarwanto. Ya. Wonokiri. Ya. Ya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa huma hum. Iya hunna anta antuma. Iya huma hunna. Iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna Ya. nahnu. Ya, baik alhamdulillah. Kalau hiwar Ustaz itu tajwid itu gak usah dibawa gak apa-apa Ustaz. Oh iya iya iya. Iya. Jadi gak usah tuma gak usah. Ya, anta antuma antum. Apa artinya hunna? Hunna mereka laki-laki banyak. Bukan, salah. Hunna aja. Iya. Oh iya. Mereka perempuan banyak. Iya, mereka perempuan banyak, betul. Lanjut. Antunna. Kalian perempuan banyak. Ya. Huma. Mereka berdua perempuan. Laki-laki perempuan.
mereka. Huma ya tadi ya? Iya, betul. Mereka berdua laki-laki. Oh, masa laki-laki perempuan. Huma mereka berdua perempuan sana betul. Sana. Boleh dua-duanya, Zat. Iya ya betul betul. Sama kok. Iya, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya. Yan, apa anti? Kamu perempuan satu. Ya. Mereka banyak laki-laki apa? Mereka banyak. Hum Iya, nah. Fiilnya, Zat. Fiil madhi. fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'altuma fa'altunna Faltum dulu. fa'altum Bentar, saya ulang tadi ya. Ya. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'alna fa'alta Ulangi, Zat. Keliru. Ulangi. Ya. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta Mm-mm. fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alna. Ya. Apa artinya fa'alata? Mereka dua orang perempuan Belum beres. telah Kan fiil melakukan. madhi. Nah, Ya. begitu. Apa artinya fa'altunna? Mereka tiga orang, mereka banyak perempuan telah melakukan. Keliru. Fa'al Tunna. tuna saja. Ya. Nah. Kalian banyak perempuan Ya. melakukan. Nah, begitu. Terus fa'ala. Mereka dua orang laki-laki telah melakukan. Ya, nah. Yan. Kalian dua orang perempuan telah melakukan apa? Fa'altuma. Ya, nah. Alhamdulillah. Nah, syukran Zat. Barakallahu fiik. Juga. Ya. Itu sebelumnya udah pernah menghafal Zat Sajarwanto? Dulu Ustaz, saya kan lewatnya kan pernah Pernah di mondok? pesantren sebentar gitu. Bentar. Di pesantren dulu bentar, waktu masih muda. Bentar di mana Zat? Jawa Barat di mana? Jawa Timur, Ustaz, di Magetan. Oh, alah. Ya. Tapi kan dulu gini ya, Afwan ya. Waktu pelajaran gini kan pelajaran yang paling dibenci oleh para santri. Tapi setelah tua dan ikut kajian ternyata sangat dibutuhkan. Jadi menyesal banget. Ya, semua ilmu syar'i itu dasarnya ini. Ya, Gak bisa nahwu sorof, gak akan bisa ilmu syar'i itu gak akan mungkin. Siap. Ya. Nah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Belah kiri ya. Ya. Saya tuh sebulan sekali ngisi di Magetan, ngisi kajian. Magetannya mana Ustaz? Apa ya? Tapi baru Ustaz. Ada saya tuh karena memang kalau sebulan sekali ke Gontor, kebetulan ada orang Magetan, dia ya kenalan temen, sebulan sekali ke sana minta ngisi di masjidnya kajian, tapi nggak lama, dari maghrib biasanya sampai isya. Di kotanya ya? Ya tapi saya lupa daerahnya apa ya namanya di Magetan tuh. Rumah saya cuma sekitar 30 menit. Nah, dari kota. Oh iya. Iya. Beberapa kali saya ke Sarangan. Nah, syukran Ustaz. Ya, siap dekat. Ya, kapan-kapan lah ya. Mampir insyaallah. Siapa satu lagi, siapa terakhir sebelum kita lanjutkan? Boleh silakan Ustaz. Siapa itu? Ustaz Hadi, tafadhol. Wah, Ustaz Hadi lagi di Madinah ini. Enggak, Ustaz, background-nya Live doang. Madinah. Oh, background. Kirain live Madinah. Ya, gak apa-apa Ustaz Hadi, silakan. Bismillah. Dhamirnya dulu Ustaz ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, apa artinya nahnu? Kami
bisa di kami. Nahnu kami Ustaz. Ya kami. Iya. Laki-laki perempuan? Bisa dua-duanya Ustaz ya. Ya boleh. Hunna? Hunna mereka banyak perempuan. Iya. Antuma? Antuma kalian berdua laki-laki. Perempuan laki-laki? Dua-duanya Ustaz. Iya. Hiya? Dia perempuan. Ya, mereka banyak laki-laki. Mereka banyak laki-laki. Hum. Ya, nah, alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Sekarang fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik, alhamdulillah. Coba fa'alat. Fa'alat dia perempuan telah melakukan. Ya, fa'altum. Kalian laki-laki telah melakukan. Fa'alna. Fa'alna mereka banyak perempuan telah melakukan. Ya, fa'alata. Mereka dua perempuan telah melakukan. Ya. Kalian banyak perempuan telah melakukan. Fa'altunna. Ya, nam. Alhamdulillah. Nam, syukron Zat. Barakallahu fiik. Sudah bagus ya. Saat itu semua cukup ya. Gak apa-apa nanti yang lainnya saya husnudzon lah ya. Sudah hafal, alhamdulillah. Kalaupun belum kuat, banyak terus diulang-ulang. Kalaupun sudah pernah menghafal, sampai benar-benar itu refleks ya. Jadi ketika kita mengatakan fa'altum, fa'alata, fa'alna, fa'alti, fa'alat, itu tidak usah diterjemahkan karena terjemahannya udah ada di benak kita. Seperti kita ngobrol bahasa Indonesia itu kan kita gak usah terjemahnya bahasa Indonesia. Jadikan bahasa Arab itu memang jadi bahasa bawaan. Nah, itu akan lebih mempercepat begitu. Ya tapi memang butuh latihan gak sebentar. Kan terbayang kalau nanti hiwar dengan orang Arab ya, kita ingin mengatakan saya telah makan akala, bentar. Lama dulu harus nasibin dulu dong, akala, akalu, akala, baru ketemu akal tuhnya kapan, di terakhir akal tuhnya. Lama orang Arabnya kasihan nungguin kita tasrif. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah. Baik, alhamdulillah satu semua. Ya, nah itu nanti kita akan lanjutkan masuk ke fi'il mudhari. Nah, jadi nanti kita akan bagi dua ya waktunya. Insyaallah sampai jam 6. Jadi kita lanjutkan ini dari PowerPoint yang saya ini lanjutkan. Target saya satu semester itu minimal ya, semua itu menghafal 22 bab. Targetnya insya Allah. Tapi yang sebelum-sebelumnya nyampe, alhamdulillah. Dulu saya pernah itu nyampe. 22 bab itu bukan satu fi'il madhi satu bab. Ini satu bab belum beres ini. Ini satu slide ini satu bab semua. Jadi satu slide ini satu bab. Berarti ada satu slide itu maksudnya satu PowerPoint ini ya semuanya ini satu bab ini sampai nanti fi'il madhi majhul. Nah, berarti ada 22 lagi yang seperti ini. Karena kan kita belum nanti fi'il mudhari'nya, isim masdarnya, fa'il, maf'ul, amr, nahi, madi majhul dan mudhari majhul. Nah, ini kan belum. Nah, itu semua itu dihitung satu bab. Nah, targetnya itu bisa 22 bab. Kalau yang 22 bab itu satu semua itu hafalnya tapi hafal kuat. Insya Allah untuk dasar baca kitab itu cukup. Meskipun nanti ada beberapa bab yang harus tetap dicicil dihafalkan. Ya, ada beberapa bab di mu'tal.
berapa bab lagi? Memang kurang lebih ya 100 lah sebenarnya. Jadi 100 bab, tapi jadi 100 bab itu sisanya itu sebenarnya tinggal itu yang mu'tal, tapi kalau dasarnya ini kuat, insya Allah nanti yang mu'tal itu kuat. Akan mudah, maksudnya untuk mempelajarinya tidak akan sulit. Begitu. Karena ini dasarnya di sini. Dan pengalaman saya ya, yang paling cepat itu kalau yang sampai semua bab ya, 100 bab itu dihafal. Itu saya di pesantren memang 1 tahun. 1 tahun di 2 kali pertemuan. Jadi usaha sati semua sama berarti. 2 kali pertemuan itu 1 tahun. Nah, jadi 6 bulan itu cukup gak apa-apa karena nanti asati semua sudah punya kuncinya. Kalau sudah punya kuncinya cara belajarnya, itu nanti mempelajari sorob ke depan meskipun secara pribadi sendiri itu bisa. Begitu. Baik. Sekarang sati semua kita kan sudah mempelajari fi'il madhi ya, yang menunjukkan lampau. Nah, sekarang kita akan mempelajari al-fi'lul mudhari. Sebelum kita melanjutkan ke kitab Silsilatul Ta'lim ya. Nah, apa al-fi'lul mudhari itu? Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan. Jadi kalau fi'il madhi diterjemahkannya telah, nah kalau fi'il mudhari itu diterjemahkannya contoh kata jalasa. Jalastu saya telah duduk. Tapi kalau fi'il mudhari ajlisu saya sedang atau akan duduk. Nah, jadi cara menerjemahkannya begitu. Ya. Ini kalau bahasa Inggris past tense dengan present tense ya. Ini kalau saya keliru. Saya telah duduk dan saya sedang atau akan duduk. Itu. Nah, ini bentuk-bentuknya yang akan kita pelajari. Nah, kemudian jangan lupa juga yang sudah hafal fi'il madhi ya. Tadi fa'ala, ambil contoh kata yang lain. Dhahaba, khoroja, ya. Kemudian dakhola, qoro'a, akala, termasuk yang bentuknya bukan hanya fa'ala, tapi yang termasuk yang fa'ila. Syariba, sami'a, itu gunakan sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti. Tasdifkan. Sambil mentasdifkan, terjemahannya harus sudah ada di benak, di dalam hati. Begitu. Itu cara menghafal yang paling efektif tasdif. Dan ulang sebanyak-banyaknya, jangan pernah bosan mengulang tasdif sampai antum semua Ustaz, itu sampai susah lupa. Bukan susah ingat ini. Susah lupa. Sampai susah lupa. Jadi saya pengen lupa fi'il madhi kok susah ya. Nah, itu sampai susah lupa karena saking seringnya menghafal. Begitu ya. Sampai sebanyak-banyaknya. Dulu saya ketika awal-awal belajar itu ke kampus ya. Saya dari Bandung kan kebetulan kampus di Unpad Jatinangor. Itu bareng sama Ustaz Robi di Unpad sama. Itu 1 jam kadang saya sambil tasrif itu. Itu. Karena kan ada 100 bab yang harus banyak diulang-ulang. Tapi itu Masya Allah. Manfaatnya sekarang ya sangat-sangat besar sekali. Ketika baca kitab itu saya cepat itu. Oh ini si fa'il, ini domirnya ini. Tanpa harus mentasrifkan. Karena udah tahu. Udah di mana bentuknya. Tanpa harus mentasrifkan dulu ini apa ya. Ini mujarad atau mazid. Ini mu'tal. Mu'tal apa yang itu gak usah. Ini mudha'af, ajwab, misal gak usah. Karena sudah sering itu dihafalkan. Gitu. Baik, nah sekarang ini fi'il mudhari bentuk-bentuknya. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Cara menerjemahkannya sama dengan fi'il madhi. Ya, ini kotak-kotaknya. Kelihatan kan ya, Ustaz? Sama ya. 1, ini yaf'ilu untuk baris yang ini.
Ini yang baris 1. Ini yang baris 2. Ini yang baris 3. Kemudian ini yang baris dari sini jajar. Ini yang laki-laki semua. Cara menjemakannya dia, mereka. Taf'ilu ini sama perempuan. Dia, mereka. Yang taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Ini yang laki-laki. Ya, kamu kalian. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Kamu kalian perempuan. Nah. Kita baca dulu ya. Saya baca terlebih dahulu, nanti antum semua ikuti bacaan saya. Boleh di-unmute suaranya? Ya fa'ilu, ya fa'ilani, ya fa'iluna. Silakan. Ya fa'ilu, taf'ilani, ya fa'ilna. Ya fa'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Baik, alhamdulillah. Ini hati-hati di domir hunna. Jadi fi'il ini Ustaz semua. Jadi setiap fi'il itu sebenarnya ada domirnya, makanya dia tetap diterjemahkan dia, mereka. Sama ya. Di yaf'ilu ada domir huwa, di yaf'ilani ada domir huma, di yaf'iluna ada domir hum. Taf'ilu ada domir hiya, taf'ilani ada domir huma, di yaf'ilna ada domir hunna. Samaan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Cuman hanya udah diganti. Ada yang diganti dengan kelihatan, contoh huma diganti dengan alif, hum diganti dengan wau, ya. Nunnya ini nanti bukan tanda domir ya, ini nanti menunjukkan jamak. Alif, ya. Kemudian ini nun niswa ada yang diganti dengan nun niswa. Nah ini jadi setiap fi'il itu ada domirnya, makanya cara menerjemahkannya pun tetap pakai domir begitu. Contoh, yaf'ilu, dia satu orang laki-laki, karena ini fi'il mudhari jangan pakai telah tapi pakai sedang. Karena ini fa'ala sama artinya melakukan. Nanti tergantung katanya ya. Mau khoroja, mau dakhola. Kalau khoroja nanti berarti ya keluar. Begitu. Baik. Coba terjemahkan bareng-bareng. Yaf'ilu artinya apa? Dia satu orang laki-laki sedang melakukan. Ya, sedang melakukan. Yaf'ilani. Mereka dua orang laki-laki sedang melakukan. Yaf'iluna. Mereka laki-laki sedang melakukan. Ya, taf'ilu. Dia satu orang perempuan sedang melakukan. sedang melakukan. Taf'ilani. Mereka dua perempuan sedang melakukan. Ya fa'ilna. Mereka banyak perempuan sedang melakukan. Nah, perhatikan ketika nanti menghafal, hati-hati di domir huna ini nih ya fi'ilna. Ya, ta, ya. Jadi taf'ilu, taf'ilani jangan taf'ilna, tapi ya. Ini banyak yang ketika menghafal tuh banyak yang salah di sini nih, di hunna. Ini pokoknya nanti garis merah harus jadi perhatian di yaf'ilna. Kemudian taf'ilu apa? Kamu satu orang laki-laki sedang melakukan. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, perhatikan juga
Untuk hiya dan anta bentuknya sama. Iya, taf'ilu sama kan ya? Nah, lalu bagaimana cara membedakannya ketika nanti di dalam teks itu konteksnya? Kalau contoh misalnya taf'ilu Aisyah, berarti taf'ilunya domir hiya, domir anta kalau ada kata Aisyah. Iya. Iya, jelas. Nah, begitu membedakannya nanti dalam teks. Contoh kalau misalnya ya Ahmad taf'ilu, itu hiya atau anta? Anta. Anta. Nah, gitu. Nanti di teks itu nanti membedakannya ya konteksnya siapa, itu konteksnya perempuan. Kalau perempuan berarti hiya. Kalau konteksnya laki-laki berarti anta. Meskipun sama bentuknya. Begitu, tapi berbeda. Kemudian taf'ilani. Kalian dua orang laki-laki sedang melakukan. ya taf'iluna. Kalian banyak laki-laki sedang melakukan. Ya taf'ilina. Kamu orang perempuan sedang melakukan. Ya taf'ilani. Kalian dua orang perempuan melakukan. Ya taf'ilna. Kalian banyak perempuan sedang Af'ilu. melakukan. saya Ya. Ya naf'ilu. Ya. Kami banyak adalah kita perempuan sedang melakukan. Nah, syukron. Baik. Sekarang coba Ustaz Ahmad Fakhrul. Hadir Ustaz? Ustaz. Ustaz Ahmad. Coba apa artinya taf'iluna? Kalian banyak laki-laki sedang melakukan. Ya. Ya fa'ilani. Mereka dua laki-laki sedang melakukan. Taf'ilna. Kalian banyak perempuan sedang melakukan. Baik. Taf'ilina. Kamu perempuan, satu perempuan telah melakukan. Sedang melakukan. Dia satu orang perempuan sedang melakukan apa? Taf'ilina. Apa? Bukan. Taf'ili. Dia seorang perempuan sedang melakukan. Ya, taf'ilu, bukan taf'ilina. Kalau taf'ilina kamu, ya. Nah, baik. Nah, alhamdulillah. Syukran Zat. Barakallahu fiik. Saad Bobby. Hadir Zat. Hadir. Nah, apa artinya yaf'iluna? Yaf'iluna, iya banyak perempuan melakukan. Ya. Kemudian taf'ilina. Kamu perempuan Tadi apa ya fi'iluna kok perempuan ya? Laki-laki perempuan barusan tuh. Yaf'iluna. Yaf'ilu, perempuan banyak. Iya perempuan. Bukan. Yaf'iluna Ustaz. Keliru. Yaf'iluna apa? Yaf'iluna, dia perempuan banyak. Mereka banyak perempuan sedang. Mereka banyak nih Ustaz nih, laki-laki. Mereka banyak laki-laki sedang melakukan. Ya. Terus taf'ilna apa artinya? Taf'ilna, kamu bukan. Kalian Masa, banyak laki-laki. Kalau Kalian banyak kalian. Ya, kalian banyak laki-laki perempuan. Kesini Ustaz. Kalian banyak, ya, kalian banyak perempuan. Sedang melakukan. Iya, begitu. Nah,
Kemudian tebak Ustaz. Mereka 2 orang laki-laki sedang melakukan. Taf'ilani. Mereka 2 orang laki-laki, Iya, bukan perempuan. Iya. Yaf'ilani. Nah, Yaf'ilani. syukran Ustaz. Baik. Nah, nanti ini dihafalkan ya. Iya. Jadi nanti dia dihafalkan. Nah, asatiz semua. Nanti fi'il mudhari itu ada yang yaf'ilu, contoh yajlisu. Ada yang yaf'ulu, contoh yansuru. Ada yang yaf'alu, contoh yaqra'u. Jadi tidak selamanya yaf'ilu ya yang kita hafalkan. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ilu. Nah, nanti kalau Ustaz sudah menghafalkan semua ya. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Tapi ada juga yaf'ulu. Nanti hafalkan juga yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Termasuk yaf'alu. Nanti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, nanti jadi ada 3 bentuk. Seperti halnya fi'il madi kemarin yang sudah kita pelajari, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, fi'il mudhari pun seperti itu. Itu tergantung bentuknya, seperti ada yajlisu. Nah, nanti praktekkan, nanti menghafal. Jadi di pertemuan selanjutnya tugasnya hanya ini, hanya menghafal fi'il mudhari. Nanti praktekkan yajlisu. Contoh, ini masukkan. Kalau ini kan ya fi'lu, ganti aja coba yajlisu. Misalnya contoh ya. Yajlisu. Yajlisu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nah, nanti terjemahnya bukan lagi telah, tapi bukan lagi melakukan, tapi kan karena udah jadi jalasa, jadi sedang duduk. Begitu. Ya. Nah, prakteknya seperti itu, nanti tinggal dihafalkan. Nah, karena memang waktunya terbatas, jadi menghafalnya saya tugaskan ya, husnudon. Semoga bisa, asatidz semua bisa menghafal. Dan harus dicicil, jangan nanti aja. Itu dicicil, jadi setiap nanti ditugaskan, hafalkan secepat mungkin. Kuatkan hafalannya, karena kan nanti akan terus bertambah, menumpuk. Begitu. Ya, nanti ini fi'il mudhari. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah ya. Dan nanti tinggal dihafalkan ini bentuk fi'il mudhari. Boleh Ustaz, silakan. Mohon tipsnya Ustaz. Untuk menghafalkan itu kita dedikasikan waktu misalnya berapa menit atau jam gitu dalam sehari. Tiap orang tuh punya ininya masing-masing. Jadi tergantung berbeda. Kalau dulu saya ketika menghafalkan satu bab itu mengalokasikan waktu setengah jam. Satu bab, kalau untuk segini cukup 15 menit, 10 menit cukup. Kalau saya satu bab dulu sampai ya 100 bab. Kan jadi satu bab itu ada 12 pembahasan. Nah, fi'il madhi itu satu pembahasan, fi'il mudhari satu pembahasan. Jadi satu bab itu ada 12 pembahasan. Begitu. Dan saya menghafalkan satu bab itu biasanya mengalokasikan 20 sampai 30 menit. Nah, tapi kuncinya kata para ulama, semua kunci kecerdasan para ulama pun kata Imam Ibnu Jauzi, kunci menghafal itu satu, banyak mengulang.
Itu aja Ustaz kuncinya. Semakin banyak mengulang, semakin kuat hafalan. Semakin sedikit mengulang, semakin lemah hafalan. Begitu. Itu kuncinya cuma di situ. Jadi makanya cara menghafalnya jangan yaf'ilu langsung seolah-olah udah hafal, enggak. Baca aja sebanyak-banyaknya. Ingat-ingat, tapi jangan langsung semua. Kalau bisa sedikit-sedikit. Misalnya kita fokus di dia dan mereka dulu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Udah segitu. Ulangi. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Kata Ibnu Jauzi itu minimal 50 kali, minimal. Tapi kan kita 50 terlalu kebanyakan. Banyak malasnya. Jadi 20 aja misalnya. Yaf'ilu ya, sekarang kita suka di korting aja. Kata ulama 50, kita mah main 20 aja lah. Yaf'ilu ya, tapi 20 juga udah kerasa. Makanya kalau 50 itu pasti kuat. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, yaf'ilu yaf'ilani yaf'il. Tapi sambil dibayangkan terjemahnya dan posisinya. Jadi jangan langsung hafalin. Lihat aja dulu. Kenapa? Karena indera itu akan jadi memori di hati dan di pikiran kita. Seperti halnya kita naik motor, Zat. Yang ngafalin itu apa? Kan mata kita. Yang ngafalin jalan tuh, oh saya ingat ada rumah ini. Oh saya ingat ada tiang ini. Oh saya ingat ada baligo ini. Itu kan pengalaman indrawi mata. Kenapa kita ingat jalan? Karena mata kita pernah lihat itu. Kenapa kita hafal yaf'ilu yaf'ilani? Karena mata kita pernah lihat yaf'ilna sering. Paham, Zat? Ya, nah, jadi sesering kita melihat teks yang akan dihafalkan itu, maka akan sering juga akan kuat juga hafalan kita. Nah, makanya jadi nanti cara menghafalnya adalah begitu caranya. Yaf'ilu yaf'ilani tapi mata harus lihat. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, yaf'ilu yaf'ilani yaf'ilun. Kita fokus ke dia mereka. Pikiran kita. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu. Kalau sudah dibaca ya, mata kita sudah membaca 20 kali, baru kemudian lewat hafalan 20 kali. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, yaf'ilu. Dan itu gak akan lama loh, Zat. Itu mengulang 20 kali paling 2 menit, 3 menit. Malesnya yang lama tuh sejam, 2 jam malesnya. Ngapalinnya cuma 2 menit, 3 menit. Iya, malasnya itu yang menyerang itu malasnya. Nah, tadi cara ngapalinnya gitu ya. Ya, jadi 20 kali tadi sambil dibayangkan maknanya, nggih. Iya, begitu. Nanti baru kemudian di dalam, kan setelah dibaca 20 kali, kemudian di dalam hati 20 kali. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Yaf'ilu 1 kan, itu kan dihitungan. Dan 2, yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna 2. Terus yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna 3. Nah, seperti itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Begitu. Dulu saya ngafalinnya kayak gitu. Kalau sekarang sih udah jarang dihafalin lagi, susah lupa sekarang. Karena memang sering ngajar kalau saya. Karena seringnya ngajar di pesantren, terbayang loh, saya kan ngajar di pesantren kalau dulu. Sekarang kemudian sedang kuliah S2 jadi berhenti dulu di pesantren. Dulu saya semenjak lulus S1 ngajar 6 kelas. Tingkat 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah. 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah. Semua tasrif sorofnya sama saya. Kemudian saya kan ngajar, membacakan, mendengar santri, setiap santri nyetor hafalannya ke saya. Kemudian saya kira-kira itu dari 6 kelas, dari 100 bab. 6 kelas kan diulang 100 bab, anggap saja. Itu berapa? Kemudian setiap santri nyetor ke saya. Itu satu santri, yang sekarang satu kelas ada 30 santri. Satu santri berarti saya mengulang mendengar 30 kali itu. Makanya gak kuat seperti apa, makanya jadi susah lupa saya. Karena santri kan terus mendengar, terus membacakan. Nah, seperti itu.
Begitu ya, Zat. Jadi banyak-banyak diulang saja. Itu kuncinya itu, nggak ada lagi itu. Kunci menghafal itu di tikror, kata Imam Ibnu Jauzi. Itu beliau punya kitab khusus ya. Jadi metode menghafal para ulama. Apa namanya? Saya lupa lagi. Saya pernah ya baca kitabnya itu. Seperti itu beliau. Jadi para ulama itu ada yang sampai mengulang minimal 50 kali, ada yang sampai 500 kali. Kenapa ya para ulama itu jadi kuat banget hafalannya? Kita jangan lihat Ustadz Adi Hidayat, wah cerdas ya memang karena anugerah Allah. Ya memang satu sisi memang anugerah Allah. Tapi kita gak lihat di belakang layar itu berapa kali dulu Ustadz Adi itu mengulang ayat itu. Itu gak akan mungkin. Tanpa mengulang itu gak akan mungkin. Para ulama ya. Kita lihat Gus Bah itu ayat Quran itu Masya Allah. Itu cepat itu. Kaidah-kaidah fikih cepat itu. Tapi kita gak lihat berapa kali beliau mengulang ayat, mengulang kaidah fikih itu. Nah itu yang kita luputkan. Begitu ya Ustaz ya. Syukran Ustaz. Baik. Nah, syukron alhamdulillah. Kita coba ya. Kita coba dulu. Ini praktek. Coba hafalkan. Saya beri waktu 5 menit. Caranya begitu ya. Jadi langsung praktek nih. Supaya gak dinanti-nanti. Kita hafalkan yaf'ilu dulu. Ya. Ustaz semua silakan hafalkan. Saya beri waktu 5 menit. Kita gak akan masuk dulu ke silsilah. Nah, supaya biasa menghafal tuh kayak gitu. Nah, bayangkan posisi letaknya seperti ini, ya, terjemahnya, cara menerjemahkannya. Kemudian kalau ingin pakai peraga nih, yang biasanya, karena kan indrawi kita kalau gerak gitu. Ini kalau saya kepada anak-anak cara ngafal ini kayak gini. Kemarin di kelas akhwat karena ibu-ibu akhwat itu biasanya lebih ini. Kalau bapak-bapak agak susah biar cari kasih ini. Ini cara menghafalnya nih, tangan kanan laki-laki, tangan kiri perempuan. Tangan kanan kan kalau di situ Ustaz sebelah kiri ya, karena kan saya balik nih. Jadi kalau ini saya tangan kanan saya, tangan kanan Ustaz semua, ini laki-laki, tangan ini perempuan. Cara menghafal gini nih. Kalau huwa humam nih. Ini 1 2 3, 1 2 3. Karena huwa humahum hiya humahunna itu mereka itu kan tidak ada, makanya kita menunjuk ke belakang ya, ke belakang saya. Ini kanan. Huwa humahum hiya humahunna. Antum kamu ada kan? Anta kita nunjuk. Jadi kita terasa ketika hanya menyebutkan anta itu kita nunjuk orang. Anta, antuma, 2 antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Seperti yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna ke belakang. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Kemudian anta nih, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina. Ganti kari perempuan kiri nih. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Jadi kita sedang menghafalkan terjemahnya lewat peragaan. Jadi gak usah diterhafalin terjemahnya. Karena kita, contoh saya, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ilu. Oh yaf'iluna di sini, yaf'iluna belakang mereka. Yop 3 banyak mereka. Mereka banyak kanan laki-laki. Mereka banyak laki-laki sedang melakukan. Nah begitu. Itu boleh diperagakan begitu. Ya. Itu caranya. Baik, nah silakan Zad. 5 menit ya semuanya saya beri waktu untuk menghafal. Terlebih dahulu yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Hafalkan terlebih dahulu. Baik, silakan Zad. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'iluna, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, Baca dulu ya. Baca diulang-ulang baru kemudian dihafal.
Insyaallah Tad. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Yang sudah hafal tunggu ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal? Insyaallah Tad. Nah, silakan Sarudi, San. Tafadhol, Zat. Mumpung lagi berhenti ini lagi di jalan. Nah, Zat, silakan, Zat. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani yaf'ilna afilu nafilu. Ya, apa artinya taf'iluna? Mereka kalian laki-laki sedang melakukan. Ya, yaf'ilna. Mereka perempuan sedang melakukan. Yaf'ilani. Mereka laki-laki berdua sedang melakukan. Laki-laki perempuan, Zat. Yaf'ilani laki-laki. Ya. Kemudian taf'ilu. Kamu laki-laki sedang melakukan, seorang laki-laki. Iya. Kamu atau dia perempuan, Zat? Bisa dia seorang perempuan, bisa laki-laki. Nah, begitu ya, alhamdulillah. Ini Abdullah Sadrudi kan udah hafal ya. Jadi gak usah menghafal ini. Karena udah hafal. Ya, alhamdulillah. Nah, Zat, banyak diulang-ulang, banyak dipraktekkan dengan kata-kata yang lain, itu yang lebih penting. Yang solo sudah hafal polanya. Nah, ya, syukur Ustaz. Barakallah. Siapa yang belum hafal dan baru menghafal? Belum hafal Ustaz, belum hafal. Belum. Iya, enggak apa-apa. Yang baru menghafal tapi enggak apa-apa, yang baru menghafal dan belum hafal. Baru menghafal. Belum menghafal. Sad Ardi, silakan Sad Ardi. Coba enggak apa-apa. Ya. Ilu ya ilani
Yaf'iluna. Ini siapa? Ustaz Ardi dulu. Ustaz Ardi silakan Ustaz Ardi. Ustaz Ardi Rikza. Tafadhol Ustaz. Suaranya. Ya, anak Ustaz. Ya, siapa Ustaz? Yaf'ilu. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Betul. Taf'iluna, Taf'ilu dulu sesama. Anta. Taf'ilu. Taf'ilani. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'iluna. Taf'iluna. Taf'iluna. Anti. Taf'ilina. 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 Ilani. Taf'ilina, taf'ilani. Taf'ilna. Taf'ilna. Terakhir. Saya dan kami. Betul? Af'ala, naf'ala. Af'ilu. Af'ilu. Naf'ilu. Ya, baik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Yang lain. Siapa yang belum hafal dan baru menghafal dan belum hafal? Aku belas-belas terus. Gak apa-apa, Ustaz. Ustaz Bambang. Yuk. Bathukku wis panas iki aku. Rapopo. Yo Ustaz Bambang. Nggih. Kula kancane Ustaz Jar niku to. Yo ya. Pilih nih Ustaz Bambang. Yo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Betul. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Iya, betul. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Betul. Terus taf'ilina, taf'ilani, apa? Kali taf'il. Apa? Taf'ilna. Nggih, ya, ngoten. Nggih. Af'ilu karo Naf'ilu. apa kali dhewe Mas Jar kuwi? Naf'ilu. Naf'ilu. Nah. Ya, itu hafal. Itu enggak lihat buku kan? Sok-sokan tatan gue. Iya, udah hafal. Udah hafal. Ya, meskipun belum kuat ya. Enggak apa-apa, tapi yang hafal. Berarti nah, saya asatin semua nih. Berarti 5 menit yang tadi uji coba itu untuk menimbang kita menghafal itu butuh berapa menit. Itu kita butuh berapa menit untuk satu bahasan. Berarti nanti satu hari itu harus menyisihkan berapa menit sampai untuk kuat hafalan. Oh, berarti kalau 5 menit ini hafal tapi belum kuat, berarti tambah lagi 10 menit. Berarti satu bahasan itu 10 menit. Menghafal diulang aja 10 menit itu fokus untuk mengulang-ulang. Gitu. Dan itu pun nggak bisa sehari, harus terus diulang-ulang. Begitu untuk membuat hafalan. Dan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 5 menit yang langsung hafal, karena kemungkinan dulu pernah mondok di pesantren, kuat. Nah, jadi ada yang memang 5 menit gak langsung hafal. Ada yang belum pernah mondok, tapi 5 menit langsung hafal ada. Itu tergantung orangnya, yaitu dzalika fadlullahi liman yasha. Allah memberi karunia kepada orang yang Allah kehendaki. Kayak Imam Syafi'i sekali lihat langsung hafal, ya kita gak kayak Imam Syafi'i. Saya punya santri di pesantren tuh, dia kerjaannya tidur, Zat. Kerjaannya tidur. Kalau saya ngejelasin ya nahwu atau sorof itu, saya jelasin itu. Dia tidur males-malesan. Pas saya tanya, dia ngerti, hafal. Itu ngeselin nih santri yang kayak gitu.
Ngeselin santri yang kayak gitu tuh. Dia tidur tapi hafal. Kan itu. Tapi dia hafalnya dia diam gitu di bangku tuh. Diam, tidur kerjaannya. Tapi waktu ditanya hafal. Kan itu. Ya satu sisi Allah kasih anugerah, tapi satu sisi gak beradab ya kayak gitu. Gak beradab. Dan memang di saat dia di luar kelasnya memang kurang kelihatan, kurang bagus akhlaknya. Tapi kalau dari sisi hafalan dia cerdas. Tapi kan ilmu itu gak kayak gitu. Ilmu itu sebanyak apa manfaatnya. Ilmu itu jadi manfaat untuk akhlak, untuk keyakinan, akidah kita. Itu kan lebih bermakna ilmu itu. Dari hanya sebatas hafalan. Karena kalau sebatas hafalan ya para orientalis pun bahasa Arabnya lebih jago dari kita, Ustaz. Para orientalis, orang-orang kafir tuh mereka kajian hadisnya ya lebih dalam daripada kita semua. Goldziher, Yosef Sach itu luar biasa, kajian Quran mereka tuh luar biasa, kajian sejarah Islam mereka luar biasa, lebih dari kita. Tapi kan tidak bermanfaat sama sekali kepada keimanan. Nah, begitu ya. Baik, alhamdulillah. Nah, itu sebagai gambaran tadi semua itu untuk menghafal. Nanti hafalkan fi'il mudhari ya. Ini kita terpotong 10 menit lah untuk melihat apa yang sudah kita pelajari di silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyah. Teks ini kemarin sudah dibaca ya? Yang ahabbal abu an ya'khudha usratahu? Belum. Ya, nah sekarang kita baca dan terjemah saja ya. Ini contoh mempraktekkan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi aja karena memang konteksnya di sini fi'il madhi sebenarnya. Baik. Nah, ahabbal abu an ya'khudha usratahu. Saya bacakan dan saya terjemahkan. Saya semua tulis yang tidak tahu terjemahnya. Al-ab, ayah. Nanti saya tunjuk untuk menerjemahkan ya, yang sudah saya baca dan terjemahkan. Jadi praktekkan. Ahabbal ab, ayah, ahabba, menyukai, an ya'khudha usratahu, untuk ya'khudha itu membawa atau mengambil, boleh. Usratahu, keluarganya. Usroh. Kalau yang sudah tahu terjemahnya tidak usah ditulis. Seperti fi, gak usah kan tahu ini di. Usrotahu fi rihlatin dalam rihlah ila kharijil Madinah, keluar kota, keluar Madinah. Ista'addal jami'u, ista'adda itu bersiap-siap. Seluruhnya bersiap-siap lis safar, untuk safar. Nah ini kan udah kan mudah kan, lis safari gak usah diterjemahkan, gak usah ditulis. Li untuk itu kan sering kita membaca dalam Al-Quran. Safar, safar. Udah ngerti sendiri. Lis safari, untuk safar. Wa qabla, dan sebelum. Antasiros sayyaratu, sebelum as-sayyarah, mobil itu. Tasiro, berjalan. Bil usroti, dengan keluarga. Tadi udah usroh, gak usah. Qolal abu. Apa artinya qolal abu? Ayah berkata. Ya, betul. Ya Khalid, wahai Khalid, kata ayahnya. Aina wada'ta. Nah lihat, wada'ta. Ta. Ini domirnya apa terjemahnya? Dia atau kamu? Kamu, Ustaz. Kamu laki-laki. Kamu, iya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, coba tasrifkan bareng-bareng. Wadu'a, wadu'a, wadu'u, wadu'at, wadu'ata, wadu'na, wadu'ta. Tasrifkan bareng-bareng. Wadu'a. 1, 2, 3, pelan-pelan. Wadu'a, 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 wadu'u, wadu'at, wadu'ata, wadu'na, wadu'ta, wadu'tuma, wadu'tu.
wada'tuma wada'tunna wada'na. Nah, begitu. Nah, cara menerapkannya seperti itu. Ketika baca Quran, baca hadis, ketemu fi'il madhi, tasrifkan. Itu menguatkannya kayak gitu, mengulang. Kata wadu'a, saya tabrikan, coba tasrifkan wadu'a. Aina wada'ta asubun, wadu'a itu menyimpan. Di mana kamu, wahai Khalid kan? Di mana kamu laki-laki? Gak usah diterjemahkan taknya karena kita udah ngafalin. Di mana kamu menyimpan sabun? Kata Khalid, wada'tu sabuna fi hadha sunduk. Wada'tu berarti kalau wada'tu domir apa? Wa humahum ya humahuna anta antuma ana nahnu. Domir ana. Iya, nah begitu cara mendapatnya domir ana, cuman tu diganti tu. Jadi sebenarnya kalau wada'tu domirnya apa? Tu sebenarnya. Tu itu sama semakna dengan ana. Ana itu kalau terpisah dengan fiil, tu itu kalau bersambung dengan fiil madhi. Wada'tu aku, tadi wada'a artinya apa? Menyimpan sabun fi hadza sunduki di kotak ini. Sunduk itu kotak. Di kotak ini. Kata ayahnya, wa aina dhahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Dan di mana? Kemana? Dan kemana dhahaba pergi Ahmad, Abdullah, dan Muhammad. Zahabu ila suqi, mereka pergi ke pasar. Li syira'il khubzi, suq pasar. Li syira' untuk membeli al khubzi roti. Zahabu domir apa? Mereka laki-laki. Banyak laki-laki. Iya, hum. Betul. Ini domir hum semana dengan hum. Sebenarnya wawunya nih, domirnya tuh wawunya nih. Jadi kalau ditanya zahabu mana domirnya? Wawu. Semana dengan hum. Zahabu, wawu. Nah, coba tasrifkan bareng. Zahaba, 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 zahabu. 1, 2, 3. Zahabu, zahabat, zahabata, zahabatuna, zahabatuma, zahabatun, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabana. Iya. Kata ayahnya, ya Aminah, wahai Aminah, hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Apakah akhadti domir apa? Anti. Kamu tadi akhoda artinya apa? Mengambil. Apakah kamu membawa atau mengambil thiyaban pakaian lain lil banat untuk anak-anak perempuan? Kata ayahnya. Kata Aminah, na'am ya abi, ya wahai ayahku. Kata ayahnya, wa aina wada'tunna ta'ama rihlah? Dan di mana? Wada'tunna domir apa? Antunna. Berarti terjemahnya apa? Kalian. Kalian banyak. Ya, betul. Kalian banyak perempuan. Nah, karena kan kalau sudah hafal enak ya Ustaz menerjemahkannya kan? Gitu. Kalau sudah hafal domirnya udah di mana kalian banyak perempuan menyimpan to'ama rihlah, makanan rihlah. Nah, wada'na at-ta'am. Kalau wada'na ini domir apa semana dengan apa? Nahnu. Nah, kami menyimpan at-ta'ama fi sunduk, makanan itu di kotak. Ini to'am udah, sunduk udah ditulis. Walakin akan tetapi aina banati as-saghirati, di mana anak-anak perempuan yang kecil? Qa'adna fi sayarati. Kalau qa'adna ini domir apa? Hunna Ustaz. Ya, betul. Ini domir hunna. Ya. Coba tasibkan sampai qa'adna. Qa'ada. Qa'adna. Nah, udah ketemu qa'adna. Ya. Qa'adna berarti terjemahnya gimana? Qa'adna.
Domir hunna. Mereka Mereka ya mereka banyak perempuan fis sayaroh di mobil. Ya, mereka duduk di mobil. Kok ada duduk. Wa Su'ad kata ibu dan Su'ad hal rokibat ma'ahunna, apakah rokibat domir apa? Iya. Anta. Iya. Hati-hati tertukar dengan anti ya. Rokibat itu hiya. Kalau anti rokibati. Nah ini seperti ini kan kita udah nebak meskipun dia rokiba bukan fa'ala. Bukan rokaba, rokiba. Karena kan udah bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Seperti rokiba. Apakah iya rokiba itu naik ya? Naik bersama mereka. Dan Su'ad apakah dia naik bersama mereka? Kata ayahnya. Su'ad dan Nailah kharajatal an, keduanya keluar sekarang min bawabatil manzil, dari pintu rumah, nahwas sayaroh, menuju mobil. Kata ibunya, alhamdulillah. Ahmadu wa Abdullah, Ahmad dan Abdullah, wasola, mereka berdua sampai. Wasola domir apa ini? Mereka berdua sampai. Huma. Wasola, huma. Wa khalfahuma Ahmad, Muhammad, dan di belakang kedua mereka ada Muhammad. Wasol tuma fil waktil munasib, kalian berdua sampai di waktu yang tepat, kata ayahnya. Wa ba'da an raqibal jami'u fi sayaroh, dan setelah al-jami seluruhnya rokiba naik di mobil, kata Khalid, hal taraktum syai'an fil manzil, apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Taraktum domir apa? Antum. Dari kata apa? Taroka. Iya, taroka. Jadi domirnya tum tuh. Kata ibunya, la, tidak, ma tarokna syai'an, kami tidak meninggalkan sedikit pun. Tarokna syai'an wahidan, kata Aminah, kita meninggalkan satu, Umi. Wa ma huwa sundukut to'am, kotak makanan, ya Umi. Wahai ibuku, ya dahakuna jami'an, mereka tertawa semuanya. Ya dahakun, kita udah belajar fi'il mudhari, domir apa ini? Domir? Iya, betul. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Nah, yaf'ilu tadi udah dijelaskan, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu. Ini kebetulan yaf'alu. Yadha, yadhakuna. Yadhaku, yadhakani, yadhakuna. Dan nanti mulai agak susah itu, Ustaz semua, mentasrifkan dengan pola ini, pola kata-katanya. Polanya dulu hafalkan, tapi ketika masuk ke kata-katanya nanti mulai agak kesulitan. Begitu. Baik, alhamdulillah kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti untuk latihannya dan penjelasannya, insya Allah nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Apa Tat? Boleh, silakan Zad. Untuk menghafal tadi ya, fi'il mudhari tadi itu kan di kitab yang kita beri itu apa aja, Tat? Apanya? Untuk menghafal tadi ya, untuk menghafal fi'il mudhari kitabnya. Apa? Kitabnya gitu, Zat. Itu di kitab yang telah kita beri apa ada, Tat? Tanpa kita kitabnya ya, kitabnya, Zat. Nah, makanya saya mau sarankan beli lagi kitab Tasrif Hasan. Ini rilis sistematis beliau, meskipun bahasanya Melayu. Kitab Tasrif Hasan, warnanya hijau. Tapi yang 3 jilid. Ya, yang 3 jilid, satu bundel 3 jilid. Di Shopee ada, cari banyak banget. Silakan. Kalau di Ustadz Silmi soalnya gak ada di beliau seingat saya. Tasrif Hasan itu murah, cuman 26.000 gitu, 30.000. Nah, nanti dilihat di tiap babnya di situ. Kalau saya biasanya ngajar itu pakai itu.
Cuman lemahnya kalau pakai kitab itu lemah di praktek karena itu hanya menghafal pola terus. Menghafalkan pola, contoh praktek baca kitabnya lemah. Nah, makanya dipadukan di kelas ini dan dari sekarang saya semua pesan ini ya, kitab ini ya. Murah kok, hanya gak lebih dari 30.000. Siap. Nah, nanti Ustaz semua ke depan menghafal 22 bab itu dari kitab ini saja. Biar gak capek kan kalau lelah, kalau dari PowerPoint kan lelah ngafalin. Ya, betul Ustaz, betul. Dari kitab ini biar gak lelah ngafalinnya. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, cukup ya untuk hari ini. Alhamdulillah Ustaz semua. Jadi tugasnya menghafal fi'il mudhari itu aja udah. Di pertemuan selanjutnya berarti sudah menghafal fi'il mudhari. Yang kedua, beli kitab tasrif Hasan itu untuk nanti ke depan menghafal setiap bahasan dan setiap bab. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara menghafal di kitab itu dan cara menghafal contoh-contohnya. Begitu insyaallah. Baik, alhamdulillah semua, semoga jadi keberkahan untuk kita semua pagi hari ini dan untuk aktivitas kita semua. Dan apa yang kita lakukan, niatkan ini untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekat kepada kalam Allah, Al-Quran, lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallahu khairan.